Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5 siswa Huntul 4. Hari ini senang sekali Bu Anis karena bisa berjumpa dengan kalian. Anak-anak, walaupun pembelajaran kita laksanakan secara daring, kita harus tetap bersemangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang muatan IPA. Kita akan mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Anak-anak, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita mempersiapkan diri. Yang pertama, kalian harus berdoa dulu. Kemudian, siapkanlah buku-buku pembelajaran, oke? Selanjutnya, silahkan simak video penjelasan Bu Anis ini ya. Kita mulai sekarang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem anak-anak ya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih yang dinamakan dengan ekosistem itu. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi bisa dikatakan ekosistem adalah sebuah interaksi ya, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Kemudian ekosistem ini dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah terdiri dari makhluk tak hidup atau makhluk mati. Contohnya apa saja? Ada air, batu, tanah, cahaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya anak-anak, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah pernah membahas ini ya, yaitu tentang rantai makanan. Nah, di sini makhluk hidup memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan makhluk hidup yang lainnya. Mereka saling makan untuk bertahan hidup. Peristiwa ini sering disebut dengan rantai makanan. Bisa diartikan bahwa rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem. Maksud dari dengan urutan tertentu yaitu dalam sebuah ekosistem bisa diurutkan berdasarkan peranannya, mulai dari yang bertindak sebagai produsen hingga pengurai. Dalam pertemuan tatap muka kemarin kita sudah membahas ini ya anak-anak ya. Di suatu rantai makanan terdapat yang pertama nih, kita punya produsen yaitu yang menghasilkan makanan sendiri. Kemudian di atasnya ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan yang paling tinggi adalah konsumen puncak. Setelah konsumen puncak, yang terakhir adalah pengurai. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi menjadi sebuah produsen ya. Ini hanya menggali pengetahuan kita yang kemarin anak-anak, oke? Selanjutnya kita akan melihat contoh dari rantai makanan. Nah, seperti yang Bu Ani sebutkan tadi, kita lihat gambar yang pertama anak-anak ya. Di sini ada tumbuhan sebagai produsen. Kemudian ada belalang. Belalang ini sebagai konsumen tingkat berapa? Iya, sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, si belalang ini setelah memakan tumbuhan, dia dimakan oleh burung pipit. Nah, burung pipit ini sebagai konsumen tingkat 2. Burung pipit kemudian dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 3. Nah, setelah itu ular dimakan oleh burung hantu. Nah, burung hantu ini sebagai konsumen puncak. Oke, nah anak-anak, pada gambar yang pertama ini kira-kira lengkap atau tidak ya? Ada pengurainya tidak? Nah, berarti kalau tidak ada pengurai, gambar yang pertama ini tidak lengkap. Karena seharusnya urutan terakhir dari sebuah rantai makanan terdapat pengurai, seperti yang di gambar nomor 2 dan
tiga. Jadi setelah konsumen puncak atau konsumen final ini, kemudian jika dia mati sudah tidak ada yang mengkonsumsi anak-anak. Jadi dia adalah puncaknya dari konsumen, puncaknya rantai makanan. Jadi setelah dia mati, dia akan diuraikan oleh fungi atau jamur begitu. Oke, kalian cermati dulu beberapa contoh dari rantai makanan yang disajikan oleh Bu Anis ini. Oke. Kita berlanjut ke materi hari ini. Oke. Nah, di sini kita mulai beranjak ke materi yang baru, yaitu kita mempelajari hubungan makhluk hidup dalam ekosistem dengan bentuk simbiosis. Nah, simbiosis apa sih anak-anak? Coba diperhatikan ya. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Bisa dikatakan sebagai sebuah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya dalam suatu ekosistem yang sama. Simbiosis ini dibagi menjadi tiga anak-anak. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Untuk yang pertama, Bu Anis akan jelaskan tentang simbiosis mutualisme. Silahkan diperhatikan gambar yang ada di monitor, ada di layar kalian masing-masing. Di situ ada gambar bunga dan juga lebah anak-anak. Apa hubungannya dengan simbiosis mutualisme? Nah, kita harus tahu dulu apa sih yang dinamakan mutualisme. Nah, mutualisme yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, kedua makhluk hidup ini sama-sama untung. Setelah kita perhatikan gambar ini, di situ ada sebuah bunga dan juga ada hewan lebah. Bunga mendapatkan keuntungan anak-anak di sini, yaitu dengan dibantu untuk proses perkembangbiakan. Jadi bunga ini kan tidak mengalami proses perkawinan secara langsung, tetapi melakukan perkawinan secara generatif, yaitu dia harus dibantu oleh makhluk hidup lain untuk menyebarkan sari-sari bunganya, untuk menyebarkan serbuk sarinya ke putik-putik yang lain, agar bunganya semakin banyak. Kemudian si lebah, dia mendapatkan keuntungan dengan menghisap makanan atau sari-sari bunga. Jadi si lebah mendapatkan keuntungan dengan dia kenyang, mendapatkan nutrisi, mendapatkan makanan. Kemudian si bunga, dia mendapatkan keuntungan dengan dibantu untuk proses perkembangbiakan. Oke, paham ya? Selanjutnya kita akan beralih ke simbiosis komensalisme yang atas anak-anak ya, yang ada gambar si hiu. Komensalisme itu adalah sebuah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup. Namun makhluk hidup yang lainnya itu tidak dirugikan tapi juga tidak diuntungkan. Dari gambar itu kita lihat bahwa ada ikan hiu, ikannya besar, tapi di bawahnya kok ada ikan-ikan kecil. Apa sih hubungannya? Nah, coba diperhatikan lagi. Jika kita melihat dari kondisinya bahwa ikan-ikan kecil itu diuntungkan dengan si hiu. Ikan-ikan itu berlindung di bawahnya hiu supaya dia tidak dimakan oleh hewan-hewan lain anak-anak. Tapi si hiu dia mendapatkan keuntungan? Tidak. Dia mendapatkan kerugian? Juga tidak. Jadi si hiu tidak mendapatkan apapun, tidak rugi juga tidak untung. Tetapi si ikan kecil dia mendapatkan keuntungan dengan berlindung di bawah ikan yang lebih besar dari tubuhnya. Nah, yang terakhir kita beralih ke simbiosis parasitisme, yaitu sebuah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup tetapi merugikan makhluk hidup yang lainnya.
Contoh nyatanya adalah si nyamuk ya. Nyamuk ini dia menghisap darah dari kulit, entah itu kulit manusia ataupun kulit hewan. Si nyamuk mendapatkan keuntungan dengan dia menghisap darah kita sebagai makanannya. Kemudian kita manusia yang dihisap atau digigit nyamuk, kalau kita bilang kita akan dirugikan karena ada banyak parasit yang masuk ke tubuh kita, yang pertama. Yang kedua, tubuh kita akan merasa gatal karena gigitan nyamuk itu tadi ya. Jadi bisa disimpulkan anak-anak, kita kembali lagi ke depan bahwa simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan, kedua belah pihak sama-sama untung. Kalau komensalisme, yang satu untung, yang satu ya nggak untung, ya nggak rugi, jadi nggak dapat apapun. Dan yang terakhir, simbiosis parasitisme, yang satu untung dan pihak yang satunya lagi itu dirugikan. Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Kalau menurut kamu nih, apa sih hubungan kedua makhluk berikut? Ya, kamu lihat makhluknya apa aja? Ya, coba kamu berikan pendapat kamu deh. Ini itu hubungannya termasuk simbiosis apa ya? Dan alasannya apa tuh kamu memilih simbiosis itu sebagai hubungan yang ada di makhluk hidup tersebut? Untuk tugas kamu hari ini adalah kamu menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang pertama, kamu menuliskan maksud dari simbiosis itu apa. Jadi pengertian simbiosis itu apa. Kemudian kamu menyebutkan jenis-jenis simbiosisnya. Selain itu juga kamu jelaskan simbiosis yang pertama itu artinya apa. Simbiosis kedua, ketiga itu artinya apa, masing-masing kamu sebutkan ya. Dan nomor 2, kamu menyebutkan 3 contoh simbiosis mutualisme. Dan yang ketiga, kamu menyebutkan contoh simbiosis komensalisme. Dan yang terakhir, nomor 4, kamu menyebutkan contoh dari simbiosis parasitisme. Sudah jelas ya tugasnya? Seperti biasa, nanti tugasnya dikumpulkan di WA khusus Bu Anis. Oke? Selamat belajar anak-anak. Anak-anak, bagaimana setelah kalian menyimak penjelasan dari Bu Anis? Sudah dimengerti atau belum? Kalau belum, silakan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Cantumkan nama kalian ya. Kalau sudah jelas, silakan dikerjakan tugas yang sudah disampaikan. Selanjutnya jangan lupa nih untuk klik like dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di video penjelasan pembelajaran yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.